Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang seni tari. Pertama-tama di sini ada pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Berikutnya ada unsur-unsur seni tari. Unsur seni tari dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada wiraga. Sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan, baik dengan posisi duduk ataupun berdiri. Kedua ada wirama. Sebuah tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya, baik dari segi tempo maupun iramanya. Yang ketiga ada wirasa. Sebuah seni tari harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada dalam jiwa, melalui sebuah tarian dan gerakan juga ekspresi penarinya. Selanjutnya, ada 4 unsur pendukung seni tari. 1. Ragam gerak. Sebuah tari akan terlihat indah bila seluruh anggota badan berkolaborasi. 2. Ragam iringan. Suatu tari bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerak suatu tarian. Iringan juga dapat dilakukan dengan membunyikan anggota tubuh, seperti tepukan, hentakan, dan teriakan. 3. Tata rias dan kostum. Tanpa riasan wajah dan penggunaan kostum yang tepat, sebuah tarian akan terasa hambar dan tidak menarik untuk ditonton. 4. Pola lantai. Tarian akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya terlihat indah. Penari tidak hanya berdiri pada satu titik saja, tetapi harus menguasai panggung. Seni tari dibagi menjadi 3, yaitu tari kreasi, tari tradisional, dan tari modern. Pertama, tari kreasi, yaitu bentuk tari dengan gerak tradisional atau kedaerahan yang telah dikembangkan sesuai fungsi dan situasi. Kedua, tari tradisional, yaitu bentuk gerak tari yang masih asli dan diturunkan langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, tari modern, yaitu bentuk tari yang memegang konsep utuh yang memadukan gerak tradisi dan kreasi dalam satu gerakannya. Berikutnya, ada manfaat tari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi media hiburan, meningkatkan kesehatan tubuh, dan sebagai sarana komunikasi. Nah, selanjutnya, seni tari juga berfungsi sebagai sarana upacara, sarana pendidikan, sarana pertunjukan, dan sarana hiburan. Nah, yang pertama ada sebagai sarana upacara. Banyak macamnya, seperti untuk upacara keagamaan atau upacara penting lainnya. Tari Gambuh ialah tarian yang berasal dari Bali. Tarian ini dianggap paling berkualitas oleh masyarakat Bali. Kenapa dianggap berkualitas? Karena tarian ini merupakan drama tari klasik Bali yang paling kaya akan gerakan tarinya, sehingga tari Gambuh ini dianggap sebagai acuan segala jenis tari klasik khas Bali. Yang kedua, untuk sarana pendidikan. Tari jenis ini mempunyai tujuan untuk mendidik anak agar bersikap dewasa dan terjaga dari pergaulan yang melanggar norma-norma. Contoh tari Zapin Nelayan dari Tanah Dei, Sumatera Utara. Dipandang dari gerak yang dilakukan para penari, gerak tari Zapin ini adalah gerak serempak bergantian dengan musik yang ceria. Tetapi kalau dipandang dari sudut edukasi, tujuan tarian ini adalah tentang kebersamaan hidup bergotong royong secara manusia. Tarian ini mengajarkan agar dalam hidup semua manusia harus saling tolong-menolong. Yang selanjutnya untuk sarana pertunjukan. Tari jenis ini dipentaskan atau dipertunjukkan dengan persiapan yang matang dari segi artistik, koreografi, interpretasi, komposisional, dan tema yang menarik. Tari pertunjukan juga mempunyai peran untuk mengembangkan pariwisata daerah. Contoh tari merak Jawa Barat. Tari merak adalah tari tradisional khas Jawa Barat
yang diciptakan oleh salah satu seniman Sunda, Raden T.J. Somantri. Sesuai namanya, dalam gerakan tarian merak menggambarkan kehidupan dari sekelompok binatang, yaitu burung merak tentunya. Dan yang terakhir adalah untuk sarana hiburan. Tari jenis ini tujuannya untuk menghibur penonton. Biasanya penontonnya ikut berhibur, juga ikut menari karena lagunya enak dan mengasihkan. Contoh, tari lawung, tarian tradisional Yogyakarta. Tari lawung merupakan salah satu tarian karya Sultan Hamengkubuwono. Tari lawung ini biasanya dipentaskan guna sebagai sarana upacara, seperti upacara pernikahan. Cerita yang terkandung di dalamnya adalah menggambarkan tentang seorang prajurit yang sedang perang.